Apa kekuatan iblis? Siapa yang tahu sama kekuatan iblis? Yuwaswisu fi sudurin nas. Pas cuma bisik-bisikin. Iblis akan mengatakan, illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma manggil kalian. Aku panggil-panggil, kalian yang nurut sama aku. Yang salah siapa? Yang manggil apa yang nurut? Kata iblis, fala talumuni walumu anfusukum. Jangan nyalahkan aku, kata iblis. Salahkan diri kalian sendiri. Iblis mengatakan itu. Allah sudah ceritakan gitu. Tapi ternyata kita di dunia ini masih saja mendengarkan bisikan-bisikan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Coba angkat tangan. Jamaah. Ya, kita tahu sama diri kita. Antum bisa hadir di tempat ini, duduk menyimak kajian yang disampaikan Ustadz, karena dosa itu nggak membekas di tubuh kita. Karena dosa itu tidak menimbulkan aroma. Kiranya setiap kali kita berbuat dosa, ada titik hitam di pipi kita. Sekali kita berbuat dosa, ada satu titik hitam seperti pena tinta, satu. Setelah 1 tahun, bagaimana wajah kita coba? Akan gelap semua dengan titik-titik itu. Kita bisa kumpul di tempat ini karena Allah menutupi dosa kita. Tapi ketahuilah, dosa itu membawa naas hidup kita. Dosa itu menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Bayangkan ya, bagaimana nikmatnya surga. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra, wa annaka la tadma'u fiha wa la tabha. Engkau di surga Adam, kata Allah Azza wa Jalla, engkau bisa menikmati segalanya. Engkau tidak akan merasakan lapar, merasakan haus. Bicara pakaian engkau terserah, bicara makanan silahkan kau nikmatin. Tapi ada satu syarat. Syarat yang diberikan itu menurut antum sulit apa berat? Siapa namanya? Abdi. Taib Abdi. Ingat sama Nabi Adam. Nabi Adam nggak boleh makan apa? Makan beras, jagung, apa? Buah khuldi. Penamaan buah khuldi itu sebenarnya dari iblis. Iya, lebih tepatnya seperti itu ya. Nabi Adam tuh boleh makan semuanya. Semuanya. Bayangin ya, kalau kita lihat di Majalengka ini, kalau antum ke pasar induk, antum dikatakan semuanya boleh dimakan. Bingung kan jemaah? Dari banyak yang mau dimakan itu sampai semuanya halal, kecuali itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh yang itu ya? Padahal semuanya boleh. Jadi memang semua yang dilarang itu akan membuat orang penasaran. Allah mengatakan makan semuanya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Engkau silahkan menikmatin semuanya kecuali pohon ini. Allah mengatakan jangan mendekat. Jangan mendekat. Dekat aja jangan sudah.
Karena engkau akan menjadi orang-orang yang zalim dengan perbuatanmu. Ya gimana tidak dikatakan zalim tadi? Semuanya boleh dimakan cuma satu. Kenapa yang satu malah dimakan? Allah juga sudah berpesan kepada Nabi Adam. Ketika dilarang makan buah itu, lalu kita tahu di situ ada iblis. Allah mengatakan inna hadza aduwwul lak wa li zawjik. Ini musuhmu dan musuh bagi istrimu. Jangan sampai dia menyesatkanmu. Ada larangan dari Allah, ada penjelasan juga dari Allah. Ini musuh, dia akan menggodamu untuk makan ini. Berjalan waktu, Nabi Adam aman. Entah berapa lama Nabi Adam hidup di surga, menikmatin semua yang ada di sana. Datang iblis berulang kali, jemaah. Maka kalau antum sekali tahan berbuat dosa dibisikin, nggak aman. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Iblis itu, setan itu nggak pernah tidur siang. Apalagi tidur waktu kajian. Nah, nggak ada tuh. Setan waktu kajian pun godain orang gimana dia nggak dengerin kajian gitu kan. Terus iblis mengatakan, menggodain Nabi Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Engkau mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi? Apa artinya pohon khuldi? Pohon keabadian. Artinya kalau engkau makan itu, engkau akan kekal dan abadi. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah habis. Ya namanya manusia, dia kepikiran, ini kalau aku makan pohon ini berarti aku akan kekal, aku nggak bakal mati. Karena ditakut-takutin sama iblis, engkau bakal mati loh, engkau bukan malaikat, engkau bakal mati. Macem-macem yang dipikiran Nabi Adam dari bisikan iblis. Dan ingat, iblis itu dan bala tentaranya nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan untuk menyesatkan manusia secara paksa. Nggak punya. Nggak bisa antum, ya Allah, anak terpaksa berbuat dosa. Nggak ada ceritanya. Makanya nanti pada hari kiamat iblis itu, ini beneran apa pakai ini jemaah? Nah, pada hari kiamat itu iblis nanti disalah-salahin sama manusia. Apa kata iblis? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku nggak punya kekuatan menyesatkan kalian. Nggak punya. Bener, iblis nggak bohong. Dia nggak punya kekuatan untuk menyesatkan manusia. Artinya memaksa manusia meninggalkan sholat, memaksa manusia berzina, memaksa manusia untuk nyabu. Nggak ada, iblis nggak punya kekuatan. Apa kekuatan iblis? Siapa yang tahu sama kekuatan iblis? Yuwaswisu fi sudurin nas. Pas cuma bisik-bisikin. Iblis akan mengatakan, illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma manggil kalian. Aku panggil-panggil, kalian yang nurut sama aku. Yang salah siapa? Yang manggil apa yang nurut? Kata iblis, fala talumuni walumu anfusukum. Jangan nyalahkan aku, kata iblis. Salahkan diri kalian sendiri. Iblis mengatakan itu. Allah sudah ceritakan gitu. Tapi ternyata kita di dunia ini masih saja mendengarkan bisikan-bisikan itu. Nabi Adam akhirnya turun dari surga. Artinya ucapan iblis itu bohong. Tapi dia bagaimana membungkus kebohongannya dengan propaganda yang indah sehingga orang itu tertarik berbuat dosa. Apa sih kurangnya Nabi Adam di surga? Bukankah semua pohon itu boleh dimakan? Semua buah boleh dinikmati? Hanya satu yang nggak boleh. Coba kita lihat, yang halal sama yang haram lebih banyak mana? Tapi kenapa sebagian orang mengatakan, oh ini sedikit-sedikit haram, ini haram, itu haram. Mana yang halal? Subhanallah. Ini berkaitan tadi dengan bisikan iblis. Yang halal itu banyak.
Yang haram itu terbatas. Ada yang dilarang sama Allah. Allah turunkan, qul innama harrama rabbiyal fawahisya, katakan yang diharamkan oleh Tuhanku, disebut 1, 2, 3, 4, terhitung. Jadi kalau ada kitab judulnya kitab tentang makanan yang halal, maka kitab itu tiap tahun akan terus nambah jemaah. Karena makanan yang halal itu akan terus bertambah. Manusia bikin ini, bikin itu, macam-macam. Tapi kalau bicara yang haram, ya sudah, itu tuh yang haram. Sampai kapanpun ya segitu aja. Tapi iblis terus menggoda kita. Maka ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Ini jaminan. Antum kalau jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Loh ya apa cerita? Ada orang tidak mau masuk surga. Para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa orang yang enggan masuk surga itu siapa gitu loh. Beliau ingin, nggak ada kan, semua orang ingin masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dia tandanya enggan masuk surga. Dan ternyata banyak di antara kita yang masih sering berbuat maksiat. Tapi gimana Ustaz? Bukankah itu sudah kodrat manusia? Iya. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti berbuat dosa. Khata', yaitu berbuat dosa yang diulangin, itu kodrat manusia. Terus dia berbuat dosa. Tapi bukan berarti engkau dibiarkan berbuat dosa. Akan ada hukuman, akan ada siksa. Dan buktinya Nabi Adam alaihissalam, berapa dosa yang dilakukan Nabi Adam? 10? 20 dosa? 30 dosa? Satu. Apa dosanya? Bas makan itu. Karena memang larangannya cuma satu pada waktu itu. Dan beliau diturunkan dari surga. Mungkinkah kita masuk ke surga, balik ke surga lagi dengan 10 dosa yang kita lakukan? Kalau satu dosa ternyata membuat keluar dari surga, berat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa itu yang bertobat. Maka bagaimana sekarang tatkala antum berbuat dosa, berbuat maksiat, langsung bertobat, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Engkau selama engkau berdoa, mohon sama aku, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan ampuni. Aku nggak peduli dengan dosa-dosa kalian. Tapi di sini kita harus kembali kepada Allah, bertobat, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah. Ini kepada siapa beliau bersabda? Para sahabatnya. Kepada generasi terbaik umat ini. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, tubu ilallah wastaghfiruh. Bertobatlah kalian dan mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla.
Lalu apa kata beliau? Ingin memberikan contoh kepada para sahabatnya, supaya nggak ada pikiran sok suci, ujub terhadap amalannya, ujub terhadap dirinya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Aku bertobat itu, memohon ampun kepada Allah tiap hari lebih 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum berapa kali istighfar? Coba hitung gitu. Tiap mau tidur antum lihat, hari ini berapa kali anda istighfar? Yang jelas 3 kali 5. Jemaah 15. Itu yang jelas, kalau nggak lupa kita. Yang lainnya coba lihat. Kita ini terkadang sudah mengaku cinta kepada Rasul SAW, mengikuti Rasul SAW. Buktinya apa? Jenggot. Iya, itu sunnah Nabi SAW. Tapi sunnah Nabi ini adalah gaya hidup Rasul SAW. Itu sunnah Nabi SAW semuanya yang seharusnya kita ikuti. Beliau istighfar. Ini ceritanya sahabat. Tadi kan itu ungkapan Nabi SAW, mengatakan aku istighfar lebih 70 kali. Cerita sahabat Abdullah bin Umar atau sahabat yang lainnya, dia mengatakan kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Kita itu menghitung di satu majlis. Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di riwayat lain innaka antat tawwabul ghafur. Mi'ata marrah. Sekali duduk beliau baca itu 100 kali. Sekali duduk. Kalau antum, oh Ustaz, ana tidak menghitung. Iya, orang itu kalau tidak menghitung lagi, setan ini membayangkan antum itu sudah banyak. Astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baru 20 kali, ya Allah, udah banyak, Masya Allah. Karena antum nggak menghitung. Hitung jemaah, hitung. Jadi kita mungkin pernah dengar Ustaz, antum perbanyak, yang banyak berzikir, yang banyak beristighfar. Nah, yang banyak. Tapi bagaimana kita tahu banyak kalau kita nggak menghitung? Yang ada perasaan, merasa banyak. Antum hitung. Ketika Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di pagi hari baca 100 kali, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. 100 kali jemaah, paling sedikit 10 kali. Kalau antum nggak menghitung, mungkin antum tiap hari berhenti di 30. Kalau hanya pakai perasaan. Antum pernah ke pasar, orang ngasih kembalian pakai perasaan. Beli, dia uangnya 100.000, beli, Masya Allah, mangga gincu. Berapa mangga gincu sekilo? Berapa? 150.000. Nggak cukup 100.000. Mahal banget bang. Baik, anggap beli tadi ada harganya 15.000. Kemudian untuk kasih kembalian langsung dikasih. Berapa? 5 kilo 150. Oh, alhamdulillah. Jangan mahal-mahal. Mam, 5 kilo 150. Masya Allah, berarti 30.000 jemaah. Kalau orang beli 1 kilo duitnya 100.000. Lalu dia keluarkan duit, diambilin duit, dikasih. Loh, berapa kembalinya? Sudah banyak kembalinya. Nerima, nggak mau hitung dulu kembaliannya, kata dia. Nggak pakai perasaan gitu loh. Kita pun beribadah tadi, ada yang memang perlu dihitung. Aisyah menghitung sholat malamnya Nabi SAW, dihitung. Oh, sholatnya Nabi sekian gitu. Agar kita bisa mencontoh. Mencontohnya dengan tadi dihitung berapa paling banyak antum beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Besok kita akan ngulangin dosa. Lusa kita akan berbuat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Anak kayaknya izin minum dulu jemaah. Bismillah.
Alhamdulillah. Tatkala antum berulang kali berbuat dosa, antum perlu duduk bermuhasabah. Memang Allah itu maha menerima tobat hambanya. Kita mungkin mendengar tentang seorang yang membunuh 100 manusia. Itu bertobat diampuni sama Allah. Karena Allah memang maha pengampun dan Allah itu cinta dengan orang yang bertobat. Kalau kita berbuat salah ke polisi umpamanya, ditangkap sama polisi. Polisi itu kasih maaf berapa kali sama orang melakukan dosa itu? Kayaknya nggak ada ya. Langsung tangkap, masuk penjara gitu kan. Mungkin ada yang memaafkan, ini baru sekali melakukan pelanggaran, udah dimaafin lah. 2 kali melakukan pelanggaran, udah bismillah kita maafin lah. Dikasih tahu, jangan mengulangi. 3 kali, kayaknya sudah dihukum. Bagaimana kalau dia berbuat dosa 10 kali, 20 kali. Dan yang dilakukan adalah tindakan kriminal yang menjijikkan yang dia lakukan. Mungkin nggak ada ampunan, tapi buat Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, ini orang membunuh 100 nyawa, dan nyawa yang ke-100 itu adalah nyawa orang yang ahli ibadah. Bayangin, ketika dia hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dia bertanya kepada salah satu orang yang paling alim, hali min taubah, aku ini sudah membunuh 100 orang, mungkinkah aku bertobat? Masih diterima nggak tobat aku? Apa kata alim ulama ini? Apa yang menghalangimu dari tobat? Allah itu maha menerima tobat gitu. Cuma kata alim ulama ini, engkau itu tinggal di kampung yang buruk, kata dia. Engkau harus hijrah. Akhirnya dikasih arahan untuk pindah. Orang ini pun pindah dari kampungnya. Kenapa? Kalau dia balik ke kampungnya, maka dia akan balik melakukan dosa itu. Bayangin bagaimana kampungnya ya. Buruknya kampungnya. Ini orang bunuh 50 orang. Nanti bunuh 51 orang, 52 orang. Jadi orang kampung tuh biasa aja sama pembunuh ini. Maka dia menunjukkan bahwasanya hidup di kampung yang tidak baik. Maka diperlukan hijrah. Akhirnya dia hijrah. Kata alim ulama ini, engkau pindah ke kampung fulan, di situ ada orang-orang yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa'budillah ma'ahum. Disitulah engkau beribadah menyembah Allah bersama mereka. Bayangin, ini orang belum nyampe kampung situ mati. Dia belum beribadah, belum, masih proses melakukan perjalanan menuju ke tempat yang dia akan beribadah di sana, menjadi orang baik di sana. Masuk surga nggak jemaah? Masuk surga jemaah. Masuk surga. Allah itu maha baik sama kita. Tapi ingat, kita nggak pernah tahu bagaimana akhir dari hidup kita. Jangan kemudian cerita ini menginspirasi antum untuk berbuat dosa, bukan bertobat. Oh gitu ya. Jadi enak ya anak sekarang berbuat dosa, nantilah kalau anak umur 70 tahun, insya Allah tobat anak, insya Allah. Bukan. Dan ini banyak terjadi. Anak-anak muda ditanya, antum kapan? Enggak, insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz, anak akan bertobat Ustaz. Cuma ya doakan loh Ustaz, masih belum waktunya. Sebelum waktunya. Jadi ada orang-orang yang memang menunda-nunda tobat, yang kemudian dia mati dalam kondisi berbuat dosa. Dan banyak orang itu akan dimatikan seperti kebiasaan dia. Masya Allah, anak benar-benar apa ya, iri. Ghibtah ya, iri yang diperbolehkan itu. Anak kadang-kadang dapat potongan video seorang khatib Jumat, lagi khutbah Jumat, meninggal dunia. Ya Allah, dia meninggal dalam kondisi baik. Ada imam sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidak balik lagi, meninggal dunia. Tapi juga ada yang membuat kita takut sama Allah. Berita di koran, fulan mati bersama pelacur di hotel. Ada pelacur yang dibunuh sama teman mainnya, mati dalam kondisi belum bertobat. Ada yang lagi mabuk naik mobil, tabrakan, mati. Na'udzubillah.
Maka tolong berkaitan dengan dosa ini jangan diremehkan. Bertobat berhenti. Gimana Ustaz kalau besok anak ngulangin lagi? Jangan bicara besok. Bicara tobat itu bicara sekarang. Apa syaratnya tobat? Meninggalkan. Sekarang aku tinggalkan dosa ini. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Yang ada di benak kita, ana nggak akan ngulangi. Setan akan bisik-bisik, udahlah, engkau hari ini tobat, bismillah, tobat hari ini. Besok bismillah, ulangin lagi nggak apa-apa. Tobat lagi terus. Kalau seperti itu, berarti engkau belum bertobat kepada Allah SWT. Yang ada, aku akan berhenti berbuat dosa. Besok, lusa, sampai mati aku tidak akan lakukan dosa ini. Kalau besok terjebak dalam dosa yang sama, lakukan itu lagi, bertobat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya setan akan mengatakan, oh engkau ini kayaknya main-main, gak serius engkau tobat. Buktinya besok ngulangin lagi engkau. Hari ini, urusannya tobat itu hari ini. Hari ini aku menyesal, aku meninggalkan, dan aku bertekad untuk tidak mengulangi. Namun jamaah, agar kita tidak mengulangi, harus ada usaha. Apa usahanya? Ana ini berbuat dosa Ustaz, terus terang Ustaz. Habis asar tuh biasanya ana duduk di depan rumah Ustaz ya. Nah, kita lihat ya masyarakat di kampung itu kadang-kala habis asar duduk depan rumah. Mungkin dia sambil zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillah. Ada perempuan lewat. Astagfirullah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. Artinya antum akan, salah satunya qaddul basar. Salah satunya adalah menundukkan pandangan. Jadi kalau kita ternyata berbuat dosa di tempat itu, tinggalkan tempat itu. Jangan ngulangin di tempat yang sama. Oleh ini ada cerita, seorang istri dia curhat tentang suaminya. Suaminya ini Masya Allah, orang baik suami anak. Dia itu Masya Allah, rajin olahraga. Dia suka fitness ya. Istrinya suka sama suaminya gitu. Baik suaminya itu. Setelah beberapa waktu, suami ana jadi suka dengan sesama jenis. Gara-gara lingkungan tadi, jangan. Di tempat itu. Maka yang harus dilakukan menghindari. Kalau ingin tidak mengulangi dosa yang sama, hindarin tempat-tempat yang di situ kita akhirnya berbuat dosa. Handphone nih. Handphone ini Masya Allah, dulu orang kalau mau berbuat dosa jamaah, di masa dulu ya, mereka mungkin mau berbuat dosa dengan matanya, dengan syahwatnya, dia itu harus ke bioskop. Sekarang bioskop banyak tutup. Dulu sempat ganti dengan TV, pakai video jamaah. Ada tempat penyewaan video, berganti lagi jadi VCD, berganti lagi jadi DVD. Sekarang semuanya hilang. Semua ada di genggaman antum. Antum bawa ke masjid. Antum bawa alat itu ke masjid. Antum sholat bersama alat itu. Antum ke kamar pun membawa alat itu. Maka kita harus berhati-hati. Kalau ternyata alat ini menyebabkan kita berbuat dosa, maka alat ini jangan dibawa ke kamar. Jangan dibawa ke kamar. Terus sampai ruang tamu doang. Ruang tamu kalau mau buka handphone, di ruang tamu. Karena terus terang, namanya manusia itu lemah hatinya. Dan fitnah terbesar laki-laki itu apa? Wanita. Antum kalau pegang handphone kemudian ya mungkin IG ya, lihat yang baik-baik. Terus kadang-kala lewat yang buruk ya mah. Kalau antum ada kawan di sebelah, antum cepetin. Tapi kalau sendirian diturunin lagi, apa tadi yang lewat itu? Artinya kita kadang-kala butuh suasana yang menjagain kita gitu. Kita nggak boleh sendirian berarti. Dan kita harus harus sayang sama diri kita jemaah. Maka tadi handphone sampai sini. Sampai sini. Masuk kamar nggak ada handphone. Kalau memang ini nggak semua orang jemaah. Ana ingin membacakan beberapa nasihat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang berkaitan dengan dosa ini. Beliau mengarang kitab namanya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Ad-da' wad dawa.
obat dan penawarnya. Penyakit dan penawarnya. Atau tadi jawaban yang memuaskan bagi orang yang tanya tentang obat yang menyembuhkan. Di kitabnya Zadul Ma'ad, di kitabnya Madarijus Salikin, selalu beliau berusaha untuk menyisipkan masalah dampak buruk dari dosa, supaya kita berhenti berbuat dosa. Karena kita nanti akan tergoda lagi berbuat dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan, man saqata min aini rabbih khulya bainahu wa baina ma'asi. Barang siapa yang jatuh dari pandangan Tuhan, artinya ini orang remeh, Allah tidak memandang kepada orang itu, maka Allah akan membiarkan orang itu berbuat dosa, dibiarkan berbuat maksiat, bahkan dimudahkan mungkin dia melakukan kemaksiatan. Jadi antum hati-hati ketika antum mau berbuat maksiat, kok jalannya mudah, boleh jadi Allah sudah nggak lagi peduli sama antum. Terus bagaimana kita sholat kalau Allah nggak memandang kepada kita? Sampai dikatakan, kalau Allah membiarkanmu di tempat-tempat yang Allah murkai, dan Allah tidak melihatmu di tempat-tempat yang Allah cintai. Nggak pernah kelihatan di shop pertama nih orang, kelihatannya di tempat maksiat. Itu menunjukkan bahwasanya ya sudah, Allah nggak lagi memandang kepada. Beliau mengatakan, wa kullama ahdatsa dzamban ahdatsa lahu ni'mah. Ada orang setiap berbuat dosa, Allah tambah nikmat buat orang itu. Bayangin. Karena memang rizki sehat itu bukan tanda cinta Allah. Maka jangan pernah berpikir kalau usaha antum lancar, rizki antum bertambah, jabatan antum semakin tinggi, oh Allah cinta sama aku. Enggak. Antum lihat Fir'aun, itu jadi raja di Mesir. Antum lihat Qarun, bagaimana Allah berikan harta yang begitu banyak. Itu bukan tanda cinta. Semua Allah kasih dunia. Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan yang begitu mempesona, tapi Fir'aun juga dikasih kerajaan. Ibnu Qayyim mengatakan, hati-hati kan, kalau setiap antum berbuat dosa dikasih nikmat, Masya Allah, usahanya semakin besar, maka itu tanda Allah nggak lagi peduli sama antum. Wal maghrur yadhunnu anna dzalika min karamatihi alaih. Orang yang tertipu akan berpandangan, oh ini karomah dari Allah. Wallahi anak pernah dengar langsung dari telinga, dari seorang, ya dia bukan orang yang banyak ketaatannya, bahkan banyak catatan dosa orang itu. Anak tahu. Dulu orang itu sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Dia mengatakan, Syafiq ya, dia karena tua di atas anak, Allah itu cinta sama anak. Loh, apa buktinya tadi? Oh ini, rezeki anak semakin lancar, ya usaha anak semakin lancar. Loh, ini berarti salah kaprah orang ini. Ketika memandang diluaskannya rezeki sebagai karomah dari Allah, itu ucapan orang-orang yang nggak beriman jamaah. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun manusia yang enggak beriman, kalau Allah kasih bala, Allah kasih ujian, Allah luaskan rizkinya, Allah angkat jabatan dan posisinya, Allah muliakan di mata masyarakat orang ini, maka dia akan mengatakan, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau disempitkan rizkinya, dibikin susah usahanya, maka dia mengatakan, Tuhanku menghinakanku. Kalla, nggak kayak gitu hitungannya. Dunia ini remeh jamaah, tidak lebih, bukan tidak lebih ya, nggak sama dengan satu sayap nyamuk. Dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita bisa melihat orang-orang yang nggak pernah sholat, Masya Allah lancar. Kadang kalau wanita melihat dia rajin ibadah, kok anak badannya nggak kurus-kurus ya, ini orang nggak pernah sholat, badannya bagus, dikasih cantik. Itu dunia. Maka hati-hati. Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang tertipu itu apabila dia memandang nikmat dunia ini sebagai karomah dari Allah Azza wa Jalla. Wa la ya'lam anna dzalika ainul ihana. Dia nggak tahu kalau itu
adalah inti dari penghinaan, kehinaan yang Allah berikan kepada orang. Wa annahu yuridu bil adzab asyadid. Bahkan dunia itu menjadi azab buat dia. Bayangkan orang yang nggak taat, kalau dikasih rizki sama Allah, diluaskan rizkinya, itu adalah azab buat dia. Wal uqubata allati la aqibata ma'a. Itu adalah hukuman yang nggak ada lagi hukuman yang lebih dahsyat dari itu. Kenapa? Kalau orang ini bermaksiat lalu rizkinya tambah lancar, mungkinkah dia bertobat? Gimana dia mau tobat? Dia akan terus berbuat dosa, rizkinya lancar, masuk jabatannya tinggi, mati dalam kondisi belum bertobat kepada Allah. Jadi azab. Maka yang Allah katakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub ya, jangan heran dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Itu semua adalah sarana untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Antum jangan pikir orang yang berbuat maksiat kemudian hartanya berlimpah ruah itu bisa tidur nyaman, jemaah. Nggak bisa. Pernah melihat rumah-rumah besar, mewah, jemaah, isinya cuma pembantu sama tukang kebun. Siapa yang bayar listriknya? Bosnya. Siapa yang bayar pajaknya? Bosnya. Ini pembantu sama tukang kebun, Masya Allah. Pagi-pagi berenang, Masya Allah. Bosnya kemana? Nggak tahu bosnya. Masih ngitung ini, ngitung itu. Tidur malam nggak bisa. Nih pembantu tidur nyaman. Ya Allah, nikmat. Anak bisa dapat rumah gini, nggak keluar duit, dikasih duit. Bayangkan pembantu itu, jam. Maka kadang-kadang di sini orang itu dikasih kelebihan harta, tapi diazab dengan hartanya itu. Punya satu rumah di sana, rumah di sana, rumah di sana. Dia tidur pun tidak nyaman. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW atau doa dari Nabi Dawud alaihissalam, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Atau dikasih harta tapi jadi azab, hidupnya tersiksa. Itu ada. Maka hati-hati. Bukan mengatakan itu azab loh. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Mereka nanti mati dalam kondisi kafir, enggak beriman. Kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Maka apabila antum berada di tempat kemaksiatan dan setelah berbuat maksiatan dimudahkan berbuat maksiat, antum dihormatin orang, rizki antum lancar, itu adalah kehinaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau orang habis berbuat dosa dikasih musibah, habis berbuat dosa, Allahu Akbar, motornya hilang, maka dia akan mengatakan, ya Allah, maafkan hamba ya Allah, ini gara-gara dosa hamba ya Allah. Berbuat dosa sakit di atas ranjang, ya Allah, kepingin ke masjid hamba ini ya Allah. Maka kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih apa? Kasih bala. Dikasih bala itu Allah. Kenapa? Karena dia bisa bertobat. Dia bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun kepadanya. Kemudian Ibnu Qayyim pernah mengatakan az-dzunub, ini dalam kitabnya Zadul Ma'ad ya. Beliau mengatakan bahwa dosa itu kelezatannya dapat berubah menjadi penyakit. Jadi orang ketika berbuat dosa itu ada kelezatan yang dia rasakan. Ketika orang berzina, ada kelezatan yang dia rasakan. Oleh karena itu dia ingin ngulangin lagi. Bayar, apa-apa kata dia, ngulangin lagi. Dan antum lihat, sebagian orang itu berbuat dosa berulang-ulang karena ada kelezatan dalam dosa itu. Dan nanti itu akan berubah menjadi sakit buat dia. Apa kata beliau mengatakan, al-aqil, orang yang berakal, ketika dia menimbang antara mendapatkan sesuatu yang dia cintain tapi habis,
dengan mendapatkan sesuatu atau dengan kehilangan akhirnya dia sesuatu, kenikmatan yang dia cintai, yang kekal dan abadi, kira-kira dia akan milih mana? Dia akan milih, sudah anak tinggalkan dosa ini, tapi anak akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar nantinya dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di hari kiamat itu bagaimana orang-orang akan menyesal ketika melihat pembagian pahala, ketika melihat azab Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu akan didatangkan neraka jahanam. Diseret neraka jahanam. Bayangin ya, kalau kita bicara penjara di dunia ini. Orang di penjara di dunia itu dikasih makan. Kasih makan. Masya Allah, kasih makan. Berapa kali? 3 kali. Masya Allah. Makanya pernah ada orang, ini cerita nyata, ada orang datang ke polisi mengatakan saya ini mencuri. Saya minta dihukum. Kenapa? Saya capek cari makan di luar, sulit kata dia. Saya akan ditahan. Sudah. Betul, di penjara itu dikasih makan, dijamin ya, Mak. Nggak ada tahanan penjara, orang di penjara itu kemudian mati kelaparan, nggak ada. Dijamin makan. Anak pernah ngisi di penjara di Jember itu, Masya Allah sehat-sehat ya, Mak. Yang di penjara itu sehat-sehat. Waktu itu Ramadan ya, Masya Allah. Pas waktu berbuka dikasih makan kotakan. Enak banget di sini. Di luar itu ada orang yang nggak bisa makan ya, Mak. Makanya akhirnya orang berpikir mungkin kalau saya nggak sulit cari pekerjaan ya bismillah lah, saya melamar ke penjara mana mungkin bisa di sana dapat makan. Makanya masih enak. Bagaimana dengan neraka? Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak kebayang dengan azab neraka jamaah. Orang yang paling rendah siksanya di neraka itu, yang paling kecil, yang paling ringan sudah azabnya. Kedua kakinya diletakkan 2 bara api, di 2 telapak kakinya ditaruh 2 bara api, yaghli minhuma dima'u. Otaknya mendidih. Nggak mati dia. Kalau dia mati kan selesai. Makanya Allah katakan di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Bagaimana penghuni neraka itu memanggil malaikat Malik, penjaga neraka, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berteriak-teriak mengatakan, wahai Malik, mintakan kepada Allah, kita dibinasakan sudah. Kita dimatikan, nggak kuat kita sudah. Itu Malik nggak jawab. Disebutkan dalam beberapa tafsir dikatakan dia tidak menjawab selama 1000 tahun. Orang itu teriak-teriak. Karena mereka bukan hanya fisiknya yang tersiksa, jiwanya pun tersiksa. Setelah 1000 tahun dikatakan, innakum makithu. Kalian akan tetap di sana selama-lamanya. Nggak ada ceritanya keluar dari neraka. Tentunya buat orang-orang yang tidak beriman. Itu adab yang terendah. Maka kalau dikatakan tadi neraka itu akan didatangkan pada hari kiamat. Ketika orang di padang mahsyar dikumpulkan, didatangkan neraka itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu orang pada ingat semua dengan amalannya. Jadi semua orang itu sejatinya tahu, aku ini siapa sih? Amalanku seperti apa? Tapi manusia kadang-kadang lupa. Tahu ketika dia berbuat dosa, ada keinginan bertobat. Dia, ya Allah, enggak lah, aku terakhir sudah berbuat dosa. Tapi nanti dia lupa mengulangi dosa itu. Ketika hari kiamat, kelihatan semua yang pernah dia amalkan itu dalam benaknya dia. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada waktu itu? Yang ingat pada hari kiamat itu semua orang. Orang soleh pun ketika melihat neraka, dia berpikir, kenapa aku kok tidak nambah amal soleh pada waktu itu? Kenapa sedekahku pada waktu di masjid itu cuma 50.000? Kalau 500.000 kan semuanya ingat dengan itu, tapi nggak ada gunanya. Maka ingat bahwasanya semua kelezatan kemaksiatan itu kelak akan berubah jadi penyesalan yang menyakitkan jiwa dia. Taib. Kemudian syahwat itu merusak hidup kita. Kita kalau ngikutin syahwat kita, rusak hidup kita. Kenapa? Karena syahwat ini dengan diturunkannya Al-Quranul Karim, diutusnya Nabi SAW, salah satunya untuk mengarahkan syahwat itu. Ya, kalau bicara syahwat kepada harta, semua orang ingin.
punya mobil mewah, rumah yang bagus, ini dan itu. Tapi kan diarahkan harus dengan cara yang halal. Kenapa sekarang banyak cara-cara yang tidak halal dilakukan oleh manusia? Berita nasional kita lihat ada orang-orang yang kemudian ditangkap ya, yang menyakitkan itu jamaah. Beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah travel umroh. Kalau nggak salah namanya apa? Travel apa? Ya, travel. Itu berapa triliun atau berapa? Ya, hampir 1 triliun mungkin jemaah. Uangnya jemaah umroh. Karena syahwat tadi. Yang kemudian hidup dia rusak. Gara-gara dia ingin ngikutin syahwatnya, uangnya jemaah umroh dia makan untuk memperkaya dirinya. Kemana akhir hidupnya? Menderita jemaah. Mungkin dia enggak kan, dia masih duitnya tersisa banyak, dia tetap akan menderita. Jadi anak-anaknya akan malu, keluarnya akan malu. Pokoknya maslahat dia rusak gara-gara mengikuti syahwat. Di Jakarta itu beberapa kali ditemui klinik aborsi. Puluhan ribu yang diaborsi. Bagaimana orang ini? Ketika dia, ya Allah, apalagi kemarin ada cerita yang aborsi 7 kali, janinnya itu dia simpan. Dan dia tidak berpikir bertobat loh, bayangin. Ketika dia janin pertama itu, dia sudah aborsi, dia berzina lagi, hamil lagi, aborsi lagi. Nanti dia berzina lagi, hamil lagi, aborsi lagi, sampai 7. Kenapa? Karena setan terus membisikkan kepada dia, nanti tobatnya. Dan boleh jadi dia sudah tidak berpikir bertobat. Itu yang paling membahayakan. Jadi syahwat itu akan merusak hidup kita. Hidup kita bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hil ma'wa. Adapun orang yang takut dengan persidangan yang akan dia hadapi di hadapan Allah dan dia mencegah kemauan-kemauan syahwatnya, itu surga tempatnya dia. Perlu ditahan syahwat kita ini. Dan semua syahwat itu alhamdulillah ada positifnya. Tinggal bagaimana kita mengarahkan tadi. Orang kalau nggak punya syahwat makan, apa yang terjadi? Dia sudah, antum bakal mati. Bagaimana dokter kalau ada orang sakit nggak mau makan, nggak punya syahwat, ayo makan. Bahaya ini. Maka dikasih vitamin, dikasih, berarti kan syahwat itu alhamdulillah ada manfaatnya. Syahwat kepada harta. Kalau orang nggak punya syahwat kepada harta, dia tidak akan menjaga hartanya. Bahkan dia mungkin nggak akan bekerja. Dikasih kecintaan kepada harta itu, kata Allah, zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin, syahwat kepada wanita. Bagaimana kalau laki-laki nggak punya syahwat kepada wanita? Tutup Indonesia ini coba. Tutup. Karena nggak akan ada yang lahiran. Syahwat kepada anak. Di barat itu sudah mulai ada pemikiran hidup tanpa anak. Jadi mereka menikah tanpa anak. Ini nyeleneh, padahal syahwat kepada anak itu ada. Oh enggak, kita tetap ada syahwat kepada anak, tapi kita ambil anak. Jadi mereka itu di barat sebagian nggak mau punya anak, akhirnya dia adopsi anak. Karena syahwatnya tetap ada. Ada orang tua itu kepingin ada yang manggil dia bapak, ibu, ada syahwat seperti itu. Cuma bagaimana menyalurkan syahwat kepada wanita itu dengan menikah. Semua ada aturannya. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan semua itu untuk kebaikan hamba. Tapi di situ ada ujian. Maka dikatakan huffatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi kalau ada yang kepingin masuk neraka, nggak perlu sekolah. Nggak perlu tanya ke Ustadz gimana caranya masuk neraka, Ustadz. Nggak ada. Antum tinggal ikutin syahwat antum sampai ke sana. Tapi kalau antum bertanya bagaimana cara masuk surga, bagaimana dijauhkan dari neraka, oh ada amalan, dan itu berat. Karena huffatil jannah bil makarih. Yang namanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Ahibati fillah. Dan orang yang berbuat dosa itu akan mendapatkan dampak buruk, dampak negatif dari dosanya di dirinya, di istrinya,
di anaknya, di pembantunya, bahkan di tikus yang ada di rumah dia. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bi. Kata Allah, barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Kalau tadi yang kita sampaikan bahwasanya ada orang berbuat dosa, usahanya tambah lancar. Masya Allah, tambah kaya, tambah terpandang. Bukan berarti dia tidak dibalas. Ada balasan buat dia. Boleh jadi balasan itu di jiwa dia. Dia tidak mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Disebutkan oleh Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hatta tanakkarat liyal ardu fama hiya billati arif. Aku kok berbuat dosa itu sampai kondisi bumi ini berubah, kata dia. Tidak seperti yang biasa aku ketahui. Sampai sebagian mengatakan bagaimana istrinya tidak lagi menghormati dia, anak-anaknya tidak lagi nurut sama dia. Bahkan tikus di rumahnya pun, tikus ini yang biasa nggak pernah makan makanan mereka, nggak pernah makan baju mereka, tahu-tahu tikus itu kelakuannya jadi nggak bener. Gara-gara dosa dia. Kendaraannya, antum yang naik motor, biasanya motor enak, tahu-tahu mogok. Antum jangan mengatakan, oh iya olinya habis umpamanya. Antum harus bertanya, kenapa kok bisa sampai habis olinya? Boleh jadi karena dosa-dosa. Itu balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala kita terkena musibah, yang pertama kita lakukan adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang terakhir jamaah, berkaitan dengan dosa ini, dosa itu seperti racun untuk hati kita. Makanya membuat orang itu jadi lemah untuk beribadah. Kalau antum nggak mampu untuk sholat malam, kenapa ya anak kok nggak mampu sholat malam ya? Padahal anak goes alhamdulillah 40 kilo. Sholat malam ini ya Allah di atas apa? Sejadah, pakai AC, nggak bisa Ustaz. Itu dampak dosa. Dosa itu melemahkan hati sehingga tubuh kita ini nggak bisa diajak untuk ketaatan. Antum kalau sudah melihat adzan dikumandangkan, kaki antum berat mau ke masjid. Antum melihat orang-orang bisa buka Al-Quranul Karim, sebagian bisa one day one juz. Ana ya Allah Ustaz, satu halaman itu Ustaz lama. Bahkan harus berantem dulu. Coba pegang handphone 1 jam nggak bosan. Antum coba bandingkan, antum pegang Quran, pegang handphone. Kira-kira kalau pegang handphone itu ya capeknya berapa menit ya? Sampai baterainya habis dicas lagi sama antum. Power bank nggak habis-habis ya. Tapi kalau mau buat ketaatan berat sekali. Itu dampak dosa. Makanya menyebutkan bahwa adzunub lil qalbi bimanzilatis sumum. Seperti racun dosa itu untuk jantung manusia. Racun itu kadang-kala beraksinya nggak langsung jemaah. Dia masih terus berjalan, tapi membuat orang jadi lemah akhirnya. Illam tuhlikhu ad'afathu wala budda. Kalau racun itu tidak membunuh dia, tapi paling tidak akan melemahkan dia. Melemahkan untuk berbuat ketaatan. Alhamdulillah Ustaz, dulu anak itu bisa puasa Senin Kemis Ustaz. Sekarang ya Allah Ustaz, mau puasa itu kok banyak godaannya. Bukan banyak godaannya, engkau sedang lemah dengan dosa-dosa. Apa yang harusnya dilakukan? Beristighfar, bertobat. Kata Nabi SAW, innal abda idza adznaba dzamban nukita fi qalbihi nukta sauda. Seorang hamba kalau berbuat dosa itu ada nokta hitam di hatinya, bukan di wajahnya. Tadi yang sampaikan, kalau nokta hitam itu di wajah kita semuanya sudah hitam semua wajah. Tapi Allah itu maha baik di hati. Kalau dia bertobat, nokta itu dihapuskan. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, tambah nokta 2, 3, 4, 5. Dan boleh jadi dosa itu menutup hatinya sehingga sulit dikasih nasihat.
Makanya berapa banyak orang-orang yang orang tuanya bingung saat apa yang harus anak lakukannya. Atau anak ini heran sama bapak anak Ustaz, kok keras hatinya Ustaz ya, diajak sholat itu berat sekali. Apa sih jamaah beratnya sholat kalau kita pikirkan? Entah di Majalengka ini, tapi di Jember itu anak melihat banyak pekerja bangunan itu nggak sholat. Padahal dia bisa bekerja dari jam 7 di bawah terik matahari, ngangkut pasir, ngangkut ini Allah. Waktunya sholat langsung tidur. Waktu istirahat kan ada istirahat itu, zuhur itu. Nggak kuat, dia sholat nggak kuat, padahal cuma 4 rakaat ya. Bukan fisiknya yang lemah tadi. Racun itu sudah sampai ke hatinya, sehingga dia sulit melakukan ketaatan. Apa yang harus kita lakukan? Ya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara menguatkan hati ini adalah memperbanyak zikir. Zikir terus. Boleh tubuh antum berada di sawah, tubuh antum berada di jalanan, tubuh antum berada di pasar dimanapun, tapi biarkan jantung antum berada di masjid. Jadi antum selalu ingat sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila salat sudah ditunaikan, ini salat Jumat ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apa yang dilakukan umat Islam? Kata Allah, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kalian bertebaranlah di muka bumi, cari rizki, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Artinya muslim itu bukan cuma di masjid doang, enggak. Dia harus memakmurkan bumi ini. Dia punya tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai seorang anak. Dia harus bekerja mengais rizki. Kata Allah, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Carilah karunia dari Allah. Selalu ada di benak kita, kita cari rizki dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kalian perbanyak ingat sama Allah. Banyakin ingat sama Allah agar kalian sukses. Artinya kalian di pasar ingat sama Allah. Jadi orang beriman itu bukan berarti dia nggak kaya, nggak bisnis. Allah katakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang sebenarnya itu mereka tidak terpedaya, tidak dilupakan gara-gara bisnisnya, perniagaannya dari mengingat Allah. Enggak, mereka tetap ingat Allah. Tetap sholat, tetap zakat. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan adanya hari kebangkitan nanti jamaah. Kita bakal dibangkitkan. Dunia akan kita tinggalkan semuanya. Maka persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari dosa-dosa, selamat dari kesyirikan. Dengan itu semoga Allah memasukkan kita ke surga. Barakallahu fikum. Jamaah anak punya waktu cuma sampai jam 5:10. Betul. Tinggal 1 menit ya. Ada pertanyaan? Nah. Baik. Ada pertanyaan yang tertulis itu? Fadhal. Syukran. Bagaimana upaya agar dosa dan maksiat dapat mengantarkan ke surga? Subhanallah jamaah. Ya, memang ada ungkapan sebagian salafus saleh itu rubba ma'asiyah. Ada banyak kemaksiatan yang mengantarkan pelakunya ke surga. Wa rubba ta'ah, dan ada ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Kok bisa jemaah? Orang berbuat dosa masuk surga, orang berbuat ketaatan masuk neraka. Ibnu Qayyim menjelaskan juga ungkapan ini. Beliau mengatakan bahwasanya itu orang berbuat dosa, kemudian menyesal. Dosa itu menghantui dia. Kemanapun dia pergi, dia ketakutan dengan perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Sehingga dengan itu dia berusaha untuk memperbaiki diri, menghapuskan kesalahan dia. Yang akhirnya masuk surga dengan taubatnya. Artinya gara-gara dosa itu dia bertobat jadi orang baik kemudian. Ingat cerita seorang wanita. Gara-gara berzina, dia datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hubla minaz zina." Ya Rasulullah, aku ini hamil dari hasil zina. Fatahhirni, sucikan aku. Kata Nabi SAW, "Kau pulang sampai engkau melahirkan anak itu." Nih, orang itu harus belajar.
tentang agama Islam dengan baik. Nabi SAW tidak bertanya dengan siapa engkau berzina. Nggak ditanya. Nggak dicari dengan siapa. Siapa yang menghamilimu. Nggak ada. Karena perzinahan ini dilakukan bukan karena pemaksaan. Karena dia mau berbuat zina. Dan dia yang mengakui dosanya. Nggak dicari dengan siapa dia berzina. Ya udah, dia yang bertobat, dia aja yang diurusin. Sampai lahir. Ketika lahir dia bawa, ya Rasulullah, bayangin ya, 9 bulan perempuan ini memikirkan dosa dia. Dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan bayi ini ya Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, engkau balik, engkau susui dulu anak itu. Iya ya Rasulullah. Pulang dia. Setelah pulang disusui itu anak, selesai disusui, dia datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, anaknya sudah bisa makan roti ya Rasulullah. Sucikan aku ya Rasulullah. Bayangin jemaah, 9 bulan tambah 2 tahun dia menyusui. Kemudian dia datang, dia bikin anaknya makan roti supaya Nabi tahu SAW bahwa sudah ya Rasulullah, sudah, anak ini udah bisa hidup insya Allah. Udah makan roti dia. Sucikan aku ya Rasulullah. Akhirnya perempuan ini dirajam sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dikafanin, Nabi mensolatin perempuan ini. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasulullah, gimana kau mensolatin dia sedangkan dia sudah berbuat zina? Zina, engkau mensolatin dia. Ini sahabat melihat kepada dosanya, Nabi melihat kepada taubatnya. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'in min ahli al-Madinah lawasi'athum. Engkau tahu perempuan ini sudah bertobat, yang kalau pahala taubatnya dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah, bisa mengampuni 70 orang. Itu dosa yang mengantarkan ke surga. Karena dengan itu dia ketakutan, dia terus bertobat, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dimasukkan ke surga. Ada ketaatan yang memasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia ujub. Saya ini alhamdulillah Pak Ustaz, umroh sudah 27 kali, haji sudah 5 kali, alhamdulillah masjid-masjid anak sudah bangun, ini itu, insya Allah anak ini sudah siap nunggu kematian Pak Ustaz. Ada orang-orang yang ujub, hati-hati. Ujub itu termasuk yang menghancurkan kita. Maka jangan sampai kita berbuat ketaatan yang membuat kita masuk neraka. Disinilah di antara hikmah dosa. Kenapa sih manusia itu berbuat dosa? Salah satunya supaya tidak ujub. Kalau manusia nggak berbuat dosa, jemaah, dia akan semakin merasa suci, merasa suci, merasa suci. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia tahu, aku ini makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Barakallahu fikum. Mau tanya Pak Ustadz, jika orang tua sulit diberikan masukan atau saran seiring diberi nasihat, sering diberi nasihat, tetapi nggak dihiraukan, bagaimana solusinya Ustadz? Iya, ahibati fillah. Tadi kan disampaikan dosa itu boleh jadi telah menutupi hati seseorang. Kalau kita lihat kebanyakan yang masuk Islam di masa Nabi SAW itu anak-anak muda. Yang tua-tua baru masuk Islam ketika melihat kejayaan Islam. Kemenangan Islam Fathu Makkah itu. Mereka baru masuk Islam. Apa tugas kita? Itu terus bersabar. Nabi kita Muhammad SAW itu berusaha memberikan masukan kepada pamannya. Abu Talib, bayangin. Pamannya sendiri. Yang membela Nabi SAW. Yang membesarkan Nabi SAW. Datang Nabi SAW memberikan nasihat. Sampai di akhir hayat pamannya. Pamannya sudah sekarat, Nabi datang mengatakan, Qul ya am, la ilaha illallah. Katakan paman, la ilaha illallah. Gak mau ya. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak. Tapi tentunya anak kan kepingin Ustaz, apalah kiat-kiat supaya kita bisa memberikan nasihat kepada orang tua, khususnya kepada ibadah-ibadah yang wajib ya. Di antara yang perlu kita lakukan adalah berusaha melembutkan hati orang tua. Dengan cara ziarah kubur. Datang ya, yuk kita ziarah kubur. Yang ada di rumahnya di mana?
mungkin kakeknya atau keluarganya, itu dapat melembutkan hati. Supaya ingat orang tua, nih ayah, kakek meninggal, wallahi nggak ada yang dibawa ayah, nggak ada yang dibawa. Itu sekarang keluarga pada ribut bagi warisannya kakek. Kakek di kuburan cuma bersama amalannya. Bawa orang tua ngunjungin orang-orang yang sakit parah ya, itu juga dapat melembutkan hati. Mungkin dengan cara itu ya orang tua bisa lembut hatinya. Barakallahu fikum. Terakhir jamaah, pertanyaan terakhir. Bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak agar taat beribadah tidak harus disuruh-suruh? Ahibati fillah, disuruhnya anak ini pahala buat orang tuanya. Orang tuanya nggak mau capek. Allah, capek anak sudah ya apa? Itu pahala buat orang tuanya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, muru auladakum bisalah. Suruh anak kalian sholat. Nabi nyuruh kita nyuruh. Jadi antum maunya gimana Ustaz ya? Anak nggak perlu nyuruh ya anak-anak. Iya, maksudnya orang tua kan kepingin gimana, dia udah gede, udah paham. Disinilah tugas kita jamaah. Kadang-kala memang ada anak-anak yang apa ya dikatakan ya, belum tumbuh kesadaran. Caranya menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau sudah cinta jamaah, apa aja akan dia kerjakan. Itu kalau sudah cinta. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW, kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu bawa semua hartanya, disedekahkan semuanya jemaah. Ini bicara cintanya Abu Bakar. Cintanya Umar nggak sekelas sama Abu Bakar, di bawahnya. Umar hanya mampu membawa setengah hartanya. Maka bagaimana menumbuhkan cinta kepada Allah? Orang tua duduk sampaikan, Allah tuh sayang sama kita. Allah nyuruh kita sholat itu bukan karena untuk memberatkan hidup kita, enggak. Di situ solusi buat semua kehidupan kita. Di situ tempat istirahat sebenarnya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, qum ya Bilal fa'arihni bisalah. Bilal, bangun Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. Sholat itu jadi tempat istirahat. Bayangin, orang yang terbebani, ini orang sudah istirahat dengan sholat. Dengan cara apa? Cinta. Maka orang tua tumbuhkan cinta. Antum lihatlah orang-orang yang bekerja 20 tahun, berangkat jam 7, pulang jam 4 tiap hari. Tanyakan, Bapak ini gak capek Pak? Gak perlu disuruh loh dia jemaah. Pagi berangkat, bahkan kalau dia gak kerja sakit semua badannya. Karena sudah cinta. Cinta dan pembiasaan. Butuh cinta dan butuh pembiasaan. Insya Allah dengan itu anak-anak gak perlu lagi disuruh sama orang tuanya. Orang tuanya kan kepingin subuh anak-anaknya udah bangun duluan ya. Zuhur anak-anaknya udah di masjid. Ya insya Allah dengan cara menumbuhkan cinta itu. Tapi proses harus dijalanin. Prosesnya itu orang tua memberikan pencerahan dan pembiasaan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga Allah mudahkan. Ana gembira sekali bisa datang ke sini. Semoga ini bukan pertemuan terakhir ana bersama antum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.